Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Uda, CGP Angkatan 11. Saya dari SMPN Negeri 31 Surabaya. Di sini saya akan melakukan pra-observasi yang akan ditemani oleh Ibu Anis Solihatin. Beliau adalah guru PKN di SMPN Negeri 31 Surabaya. Assalamualaikum Bu Anis. Waalaikumsalam Bu Mas Uda. Apa kabar Bu Anis? Alhamdulillah baik. Bu Mas Uda bagaimana? Baik juga Bu Anis, dalam keadaan sehat. Baik, ini Bu Anis, saya minta waktunya kepada Bu Anis. Ya, silakan. Kegiatan kali ini Bu Anis, saya melakukan pra-observasi kepada Bu Anis, apa yang akan dilakukan oleh Bu Anis untuk persiapan observasi nanti di kelas. Baik Bu, nanti. Ya siap. Ya, di sini Bu Anis dalam mempersiapkan observasi nanti, di sini tujuan dari observasi ini yang pertama yakni dalam pencapaian pembelajaran nanti Bu Anis dengan tujuan pembelajaran di kelas tersebut apa ya Bu Anis ya? Untuk tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama peserta didik itu dapat menjelaskan berbagai lembaga-lembaga yang ada di Indonesia, dan yang kedua peserta didik dapat menjelaskan peran, tugas dan tanggung jawab dari lembaga-lembaga negara di Indonesia gitu Bu. Oh, jadi tujuannya nanti observasinya itu yang pertama peserta didik itu menjelaskan tentang lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. Yang kedua, anak-anak bisa menjelaskan tentang wewenang dan tujuan tugas-tugas dari lembaga-lembaga negara di Indonesia gitu ya Bu Anis ya. Iya Bu. Nah, dalam penerapan pembelajaran nanti di sini Bu Anis akan menggunakan media apa ya dalam pembelajaran nanti? Untuk medianya saya menggunakan PowerPoint yang ada di Canva dan juga saya menggunakan LKPD Bu. Oh, jadi nanti dalam observasinya nanti dalam pembelajaran Ibu Anis akan menggunakan LKPD dan PowerPoint gitu ya, Canva ya Bu Anis ya. Terus di sini Bu Anis dalam pembelajaran nanti ya, Bu Anis tersebut observasi ini akan dilakukan pada hari apa ya Bu Anis ya? Saya akan melakukan kegiatan tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 di kelas 9B. Oh, jadi nanti Bu Anis akan melakukan observasi minggu depan di hari Kamis tanggal 31 Oktober di kelas 9B pada jam 3 dan 4 ya Bu Anis ya. Iya. Oh, di sini nanti Bu Anis dalam pengembangan pengetahuan pembelajaran nanti itu Bu Anis menggunakan pengembangan apa ya Bu Anis ya? Untuk aspek apa? Ya, bidang yang akan saya kembangkan yaitu aspek pengetahuan Ibu. Oh, aspek pengetahuan ya? Iya. Oh iya. Jadi nanti aspek pengetahuan dan agar menjadi kelasnya Bu Anis itu menjadi menyenangkan dengan cara menayangkan PowerPoint Canva. Betul. Dan di situ dalam penerapan tugas anak-anak di situ memakai pembelajaran metode apa ya? Untuk metodenya saya menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi yang saya integrasikan dengan PSE. Oh, pembelajaran sosial emosional. Dengan implementasinya dengan PSE. Nah, dalam PSE tersebut agar berjalan dengan baik, Bu Anis dengan anak-anak menyenangkan dengan cara apa ya Bu Anis ya? Jadi anak-anak saya ajak untuk berdiskusi bersama-sama
Kemudian apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan terhadap guru atau terhadap siswa, anak-anak dapat menanyakan pada kegiatan diskusi itu. Dan setelah kegiatan diskusi, anak-anak itu presentasi menampilkan hasil diskusi dari tiap-tiap kelompok. Lalu dilakukan tanya jawab juga Ibu. Nanti kalau misalnya ada anak yang sekiranya kurang paham tentang materi yang ada, anak-anak dapat menanyakan langsung tentang apa yang ingin ditanyakan. Oh, jadi menggunakan metode diskusi dan tanya jawab dan peserta didik mempresentasikan ke depan kelas. Ya. Itu di sini dalam penyelenggaraan pembelajaran PSI itu kan agar anak-anak menyenangkan ya. Dalam PSI-nya itu pakai apa? Apa pakai ice breaking permainan atau apa, atau pakai apa gitu? Untuk ice breakingnya saya pakai itu Bu, tepuk 1, 2, 3, 4, 5, tapi nanti pakai nada biar anak-anak lebih fresh ketika pembelajaran gitu, nggak bosen gitu Bu. Jadi yang dilakukan Bu Anis itu agar siswa setelah disibukkan dengan tugas-tugas, dengan dia mempresentasikan, dan nanti anak-anak diajak sama Bu Anis agar bisa senang dalam suasana tersebut dengan dengan tepuk 1, 2, 3 dengan nada ya Bu Anis. Bagus nada. Itu Bu Anis dalam penerapan pembelajaran Bu Anis tersebut. Baik Bu Anis, nanti kita ketemu lagi di minggu depan, observasi kita nanti di kelas 9B jam ke-3-4 ya Bu Anis, hari Kamis ya. Ya, kita akan ketemu kembali Bu Anis. Terima kasih Bu Anis sama-sama. Atas percakapan kita kali ini. Terima kasih Bu Anis. Sama-sama. Percakapan pra-observasi yang terlaksana pada hari ini, dan nanti insya Allah akan dilanjutkan di percakapan pasca observasi yang akan dilaksanakan pada hari Kamis pada tanggal 31 Oktober di kelas 9B jam ke-3 dan ke-4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Bersiap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama pendeknya. Religius, nasionalis, mandiri.
dan kewajiban warga negara di Indonesia. Ya, sebelum saya mulai pembelajaran pada hari ini, saya mau mengabsen terlebih dahulu. Hari ini ada yang nggak masuk? Siapa yang nggak masuk? Fardan, Fitri, dan Adi. Oke, sebentar ya. Silahkan dikeluarkan dulu buku pakennya dan buku tulisnya. Dipersiapkan. Oke, silakan dikeluarkan buku pakai dan buku tulisnya. Untuk hari ini tujuan pembelajaran kita adalah, silakan dilihat di depan, mengidentifikasi sistem pemerintahan Indonesia, kedudukan, tugas, wewenang, dan antar lembaga-lembaga negara, hubungan negara dengan warga negara baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun pertahanan dan keamanan. Untuk lebih tepatnya, hari ini kita akan mempelajari tugas dan wewenang lembaga negara di Indonesia. Khusus untuk hari ini, peran dan tugas. Ya. Nah, coba kita lihat kenapa kok diperlukan lembaga negara di Indonesia. Kenapa? Ini jawabannya. Untuk menegakkan hukum demi mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban warga negara. Diperlukan lembaga penegak hukum dan lembaga peradilan. Jadi di Indonesia itu ada dua lembaga. Satu lembaga penegak hukum, satunya lembaga peradilan. Kenapa kok diperlukan lembaga? Agar terciptanya keseimbangan. Karena hak dan kewajiban itu kan posisinya harus sama, harus seimbang. Nah, ya, kalau kamu tahu timbangan, ya hak dan kewajiban itu kedudukannya harus sama seperti timbangan itu, seimbang, balance kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya. Ya. Coba kita lihat di sini, lembaga penegak hukum di Indonesia ada 4. Satu, Kepolisian Republik Indonesia atau biasa kita kenal dengan istilah Polri. Yang kedua ada Kejaksaan, terus Hakim, dan yang terakhir ada advokat. Kata lain dari advokat adalah pengacara. Itu adalah lembaga penegak hukum. Kalau lembaga peradilannya ada 4 juga, sama 4. Yang
Sudah selesai? Oke, saya minta yang perform pertama, yang menyampaikan presentasi yang pertama adalah kelompok Polri. Silakan, kelompok Polri. Kelompok semuanya. Semua anggotanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Polri akan menjelaskan hasil dari kerja dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Revan. Perkenalkan, nama saya Andi. Perkenalkan nama saya. Perkenalkan nama saya Fania. Satu, Kepolisian Republik Indonesia, disebut Polri. Kepolisian merupakan salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia. Dua, tugas utama polisi adalah memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, perlindungan, penganyaman, serta pelayanan kepada masyarakat. Polri juga memiliki beberapa wewenang, menerima laporan dan pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan warga, mengawasi aliran yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, melakukan tindak pertama di tempat kejadian, melakukan pemeriksaan khusus. Konsekuensi jika Polri melanggar hukum. 1. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Meminta maaf secara lisan atau tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan. 3. Terduga pelanggar dapat mengajukan banding jika tidak puas dengan hasil sidang. 4. Pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan profesi. Apakah ada yang ditanyakan? Apakah ada yang belum jelas tentang materi yang disampaikan oleh kelompok Polri? Saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Sofian Syari dari kelompok pengadilan tata usaha negara. Tugas apa saja yang dilakukan oleh Polri? Nama polisi adalah memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Itu bagaimana? Paham? Dipahami? Juga Oh ya, minta tolong diulang Mbak. Pelan-pelan aja bacanya. Tugas utama polisi adalah memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Jadi Polri itu lebih ke keamanan negara, gitu ya. Cukup satu pertanyaan saja ya. Oke, silakan ditutup. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pengadilan Tata Usaha Negara akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Salil Basyari. Nama saya Nasrin. Nama saya Safa. Nama saya Niken. Peradilan Tata Usaha Negara adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi masyarakat atau rakyat yang mencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Tugas dan wewenang peradilan tata usaha negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara atau bisa disebut TUN. Di tingkat pertama, melakukan pembinaan kepada pejabat struktural, fungsional, dan pegawai lainnya. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku hakim dan pegawai lainnya. Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara di bidang kehakiman. Apakah ada yang mau bertanya? Dari kelompok peradilan agama. Bagaimana mekanisme banding terhadap putusan PT UN? Bisa diulang? Bagaimana mekanisme banding terhadap putusan PT UN? Bagaimana? Bagaimana mekanisme banding terhadap Bagaimana? Bagaimana mekanisme banding terhadap putusan terhadap putusan PT UN? PT UN? Tadi belum diperkenalkan namanya siapa, absen berapa, dari lembaga mana? Perkenalkan, nama saya Arman Asri dari kelompok peradilan agama Persida. Dari kelompok peradilan agama. Ya. Oke, silakan duduk boleh. Bagaimana mekanisme banding dalam PT UN? Jadi pemohon atau kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding ke Minitera Muda perkara dalam waktu 14 hari setelah putusan diumumkan atau diberitahukan. Itu kami. Oke ya. Oke. Sekian dari kami dari kelompok peradilan tata usaha negara. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi Oke, set. Untuk menarik refleksi pembelajaran kita pada hari ini, apa sih gunanya lembaga negara itu? Ada yang tahu nggak? Kira-kira setelah mempelajari studi, apa sih fungsinya lembaga negara itu? Oh, gini Mbak, nah sebutkan namanya. Oke, untuk menjadi fondasi negara agar negara itu tetap rapi. Gitu ya. Oke, tepuk tangan untuk saya. Ada yang jawab tadi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Uda dari SMPN Negeri 31 Surabaya. Saya CGP Angkatan 11. Di sebelah saya adalah rekan saya, Ibu Anis Solihatin. Beliau adalah mengampu pelajaran pendidikan Pancasila dari SMPN 31 Surabaya. Dan di sebelah saya adalah pengajar praktik CGP Angkatan 11. Beliau adalah Bapak Fatunur Rosid dari SD Muhammadiyah 11 Surabaya. Masih bersama dengan saya, Mas Uda CGP Angkatan 11 dari SMPN 31 Surabaya. Pada hari ini saya masih ditemani oleh Ibu Anis Solihatin. Beliau adalah guru mata pelajaran pendidikan Pancasila di SMPN Negeri 31 Surabaya. Dan beliau adalah guru yang telah saya observasi dalam proses pembelajarannya di supervisi akademik, dan kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum Bu Anis, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Mas Uda, alhamdulillah baik. Bu Mas Uda bagaimana? Baik juga Bu Anis. Di sini Bu Anis kita kembali bertemu lagi ya Bu Anis ya. Untuk melanjutkan perbincangan kita pada minggu lalu dalam pasca observasi dalam Rabu kemarin. Ya, saya melakukan observasi di kelas Ibu. Pada hari itu melakukan percakapan pra observasi, dan sekarang kita percakapan pasca observasi. Nah, pada hari ini saya akan menanyakan beberapa hal yang terkait dalam proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas kemarin Ibu. Untuk tujuannya dalam percakapan pasca observasi ini adalah mengevaluasi proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan pada waktu kemarin Ibu. Iya Bu. Oke, kita mulai pertanyaan yang pertama Ibu Anis. Jadi bagaimana perasaan Ibu Anis setelah melakukan proses pembelajaran di kelas kemarin? Untuk perasaan saya awalnya tegang ya Ibu ya, karena biasanya kegiatan pembelajaran kan tidak ada yang mengobservasi ya. Pada saat itu ada Bu Mas Uda yang mengobservasi. Awalnya tegang, tapi semakin lama sudah terbiasa, jadi ya sudah berjalan saja seperti mana biasanya begitu. Alhamdulillah ya Bu Anis ya. Kemarin berjalan dengan lancar dan Ibu Anis merasa santai dan rileks dalam proses pembelajaran kemarin di kelas 9B itu ya. Yang saya lihat itu Ibu sekarang bisa Ibu ceritakan bagaimana kembali area pengembangan kompetensi apa yang sudah Ibu lakukan pada waktu proses pembelajaran kemarin, dan lalu seperti apa tahapan-tahapannya Ibu? Untuk kompetensi yang saya kembangkan yaitu kompetensi pengetahuan Ibu, di mana peserta didik dapat mendeskripsikan dan menjelaskan tugas dan wewenang dari lembaga-lembaga negara di Indonesia. Kemudian tahapannya saya membuat rancangan pembelajaran, saya membuat modul ajar, dan juga saya membuat PowerPoint, media ajar, kemudian saya juga membuat LKPD. Baik, jadi ada satu area pengembangan yang kompetensi yang Ibu ampuh, yakni kompetensi pengetahuan ya. Di sini kira-kira dalam proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin, sejauh mana sih Ibu tingkatkan keberhasilan area pengembangan kompetensi ini yang Ibu kembangkan jadi di proses pembelajaran yang kemarin, yang Ibu kemarin itu dalam skala 5. Ibu ingin mencapai skala keberhasilan skala 9. Nah, apakah sekarang itu sudah Ibu mencapai ke skala 9? Alhamdulillah, menurut pendapat saya sudah mencapai apa yang sudah saya targetkan, yaitu skala 9 begitu Ibu. Ya. Kalau boleh tahu Ibu, hambatan apa dan kendala-kendala apa yang Ibu temui dalam proses pembelajaran kemarin? Untuk kendala yang saya temui, ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran, aktif
mohon maaf, kurang aktif dalam kegiatan tanya jawab, kemudian kurang aktif dalam kegiatan diskusi begitu Ibu. Tapi hanya beberapa, tidak semuanya seperti itu begitu Ibu. Jadi kendala seperti itu ya Ibu, ada beberapa anak yang kurang aktif dalam pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin dan tidak berpartisipasi dalam kegiatan diskusi kelompok begitu ya Bu ya. Iya. Nah, terkait dengan adanya kendala tersebut Ibu, yang bisa lebih aktif dalam pembelajaran serta semua siswa yang aktif dengan kelompoknya itu bagaimana ya Bu ya? Mungkin pertama yang akan saya lakukan adalah saya mengecek kesiapan belajar peserta didik. Ya, saya harus mengecek gaya belajar seperti apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Kemudian mereka minatnya di bidang seperti apa, model pembelajarannya harus seperti apa. Jadi saya harus bisa mengecek bagaimana kebutuhan kesiapan peserta didik itu sendiri begitu Ibu. Baik, jadi menurut Ibu Anis, kedepannya Ibu akan lebih memperhatikan keterkaitan dengan kesiapan dan kebutuhan belajar peserta didik, dan Ibu juga akan melihat serta mengingatkan kembali terkait kesepakatan kelas yang telah dibuat sebelumnya ya Bu ya. Iya. Nah, pertanyaan berikutnya Bu, kira-kira kapan Ibu melakukan merealisasikan rencana-rencana dari solusi permasalahan yang sudah Ibu sampaikan tadi itu Bu? Insya Allah akan saya realisasikan secepat mungkin Ibu. Untuk waktunya kapan? Insya Allah secepat mungkin begitu. Dalam waktu dekat gitu. Jadi rencananya Ibu akan merealisasikan rencana tersebut secepat dalam waktu dekat ini ya Bu ya? Iya. Oke, baik Ibu. Pertanyaan yang terakhir Ibu, semoga rencana Ibu ke depan ya dalam perubahan, dalam perbaikan proses pembelajaran yang akan diterapkan ke peserta didik, semoga bisa lebih baik lagi ya. Dengan senang hati Ibu ya, saya akan menunggu cerita baik dari Ibu, dan saya mengucapkan terima kasih sekali sama Ibu bisa meluangkan waktu untuk melakukan percakapan pasca observasi ini Bu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.